Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farah Malika Roma, saya dari kelas 10 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan peran tokoh ulama penyebaran agama Islam di Indonesia. Agama Islam sendiri masuk ke Indonesia terbagi menjadi beberapa teori. Teori yang pertama adalah teori Hujurat, yang kedua adalah teori Mekah, yang ketiga adalah teori Persia. Teori Hujurat adalah teori yang dimana mereka meyakini bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang dari daerah Hujurat atau India. Lalu ada teori kedua yaitu teori Mekah atau teori Arab. Teori ini yang dimana mereka percaya bahwa bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7, yang dimana ajaran ini dibawa langsung oleh para musafir dari Arab, yang dimana mereka memiliki semangat yang sangat tinggi untuk menyebarkan agama Islam di seluruh dunia. Lalu yang ketiga ada teori Persia. Teori Persia sendiri adalah teori yang dipercaya bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari Persia. Persia sendiri merupakan sebuah kerajaan yang berada di daerah Iran. Lalu ada beberapa tokoh yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Tokoh yang pertama yaitu Syekh Juadil Kubro. Syekh Juadil Kubro merupakan syekh yang berdakwah atau menyebarkan agama Islam di daerah Aceh, maaf. Awal mula syekh ini menyebarkan agama Islam secara diam-diam. Lalu yang kedua ada Syekh Datu Kafi. Syekh Datu Kafi merupakan syekh yang menyebarkan agama Islam di daerah Cirebon. Lalu yang ketiga ada Syekh Maulana Akbar. Syekh Maulana Akbar merupakan adik dari Syekh Datu Kafi. Syekh Maulana Akbar sendiri merupakan syekh yang menyebarkan atau berdakwah tentang agama Islam di daerah Kuningan. Lalu yang keempat ada Syekh Kuro. Syekh Kuro merupakan syekh yang terkenal di daerah Jawa, dan syekh ini sendiri telah mendirikan pondok pesantren di daerah Karawang. Lalu yang kelima ada Syekh Syubakir. Syekh Syubakir sendiri merupakan ulama yang berasal dari Italia yang dikirim ke tanah Jawa. Dikarenakan banyak warga tanah Jawa yang terlalu fanatik terhadap beliau, akhirnya beliau memutuskan untuk kembali ke Persia. Diharapkan dengan kepulangan beliau ke Persia, warga tanah Jawa tidak terlalu fanatik lagi terhadapnya dan lebih mengutamakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada beberapa dalil tentang materi ini. Dalil yang pertama yaitu ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamukum, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan akan mengkokohkan kedudukanmu. Quran surat Muhammad ayat 7. Lalu ada dalil hadis. Dalil yang pertama yaitu ya beligu anni walau ayah, yang artinya sampaikanlah dariku walau satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Lalu hadis yang kedua yaitu wahairun nasi anfa'ahum linnas, yang artinya sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama. Hadis riwayat Tabarani. Mungkin sekian penjelasan saya tentang materi bab 5. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.